Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi SPD, guru PAI SMPS Al-Hasani di Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG Daljab 2025 BIT 3 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 062208 25350. Pada hari Rabu 08 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMPS Al-Hasani Kecamatan Banyuates untuk uji kinerja pada kelas 7 dengan tema meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat datang guru, selamat datang kami ucapkan. Guru, selamat kami ucapkan. Salam, terimalah salam dari kami ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Bapak akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pertemuan pada hari ini dengan doa. Siapa tadi yang datang lebih awal? Anas, Pak. Baik, silakan Anas pimpin doa ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas shalihin. Amin. Baik, untuk menunjukkan rasa cinta kita pada tanah air, hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin langsung oleh ketua kelasnya. Siapa? Rizal. Baik, silakan Nanda Rizal pimpin teman-temannya. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kembali, sebelumnya Bapak akan cek kerapian adik-adik siswa semuanya. Oke, sudah rapi ya? Sudah, Rapi Pak. semua. Silakan cek di bawah bangkunya apakah masih ada sampah yang berserakan. Apakah sudah bersih? Sudah. Baik, Bapak akan absen. Siapa yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua ya. Tapi Iya, saya Pak. cek dulu absennya. Sekarang Bapak sebelum memulai materi hari ini, Bapak akan mengulang materi sebelumnya. Materi sebelumnya yakni tentang Al-Quran dan hadis. Ada yang tahu apa pengertian Al-Quran? Silakan. Oke, silakan. Mbak Rodatul Jannah. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Bagus. Terus ada yang tahu pengertian hadis? Saya Pak. Oke, Putri. Silakan, Putri. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan keputusan Nabi Muhammad. Bagus, luar biasa. Tepuk tangannya dulu. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman hidup untuk seluruh umat manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan satu hal lagi, Al-Quran itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad sampai sekarang. Nah, selanjutnya materi hari ini adalah tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Sebelum Bapak lanjut ke tujuan pembelajarannya, Bapak akan tunjukkan salah satu video. Nanti silahkan kalian tulis yang bisa diambil hikmahnya dari video tersebut ya. Yang bisa diambil intisarinya dari video tersebut. Oke, ini dia videonya, silakan. Allah sangat mencintai orang-orang yang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta dengan orang tobat. Makanya ketika ada hamba yang tobat, dipanggilnya dengan iman. Allah itu kalau sudah menyayangi seorang hamba, maka menghilangkan semua kata dan menghadirkan hanya satu kata saja, yaitu abdun. Baik, dari petikan video tadi, barangkali ada di antara diri siswa yang bisa mengambil hikmahnya. Ayo, oke, silakan Mbak Nil Faroh. Video itu menjelaskan tentang kecintaan Allah kepada makhluknya. Baik, kata Mbak Nil Faroh, video itu menjelaskan tentang kecintaan Allah kepada makhluknya. Ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Video tadi menjelaskan tentang Allah yang mengampuni hambanya yang bertaubat. Bagus. Apa? Bisa bilangi lagi? Video tadi menjelaskan tentang Allah yang mengampuni hambanya yang bertaubat. Bagus. Berarti Allah itu Maha Pengampun. Itulah salah satu sifat Allah. Tadi juga sebutkan di situ salah satu sifat Allah adalah Maha Pengasih. Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Allah mengampuni hambanya yang bertaubat. Bagus sekali, tepuk tangan Ibu ya. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, Bapak berharap adik-adik siswa mampu menyebutkan beberapa nama dan sifat Allah yang berkaitan dengan perilaku kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu menjelaskan makna sederhana dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Yang ketiga, menunjukkan sikap meneladani sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jujur, sabar, dan penyayang. Dan yang keempat, Bapak berharap adik-adik siswa mampu menumbuhkan rasa cinta dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindakan. Kita lanjut ke materi terlebih dahulu ya. Nah, pentingnya meneladani Asmaul Husna. Meneladani Asmaul Husna adalah langkah penting dalam membangun karakter yang baik dengan memahami dan mengamalkan sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahman, Al-Adl,
Al-Ghafur, kita dapat menciptakan kehidupan yang harmonis. Selanjutnya, apalagi? Nah, di sini juga meneladani nama dan sifat Allah adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengamalkan sifat seperti Ar-Rahman, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dalam keluarga dan masyarakat. Sifat-sifat Allah seperti Al-Adl dan Al-Ghafur mengajarkan kita untuk bersikap adil dan pemaaf dalam setiap aspek kehidupan. Baik, itulah sekelumit materi yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin di antara adik-adik siswa ada yang mau bertanya. Silahkan. Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Nafil. Jika kita meneladani nama dan sifat Allah, apakah kita tidak dianggap menyamai Allah? Mbak Nafil bertanya, apabila kita meneladani nama dan sifat Allah, apakah kita tidak dianggap menyamai Allah? Baik, itulah pertanyaan dari Mbak Nafil. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan. Oke, silakan. Nanda Ibrahim. Tidak, karena kita hanya menggunakannya dalam batas kemampuan manusia dan menyanyi tahunan. Bagus, luar biasa. Dari Ibrahim menjawab bahwa tidak ya, kita hanya memahami maknanya, kemudian kita meneladani apa tadi? Keagungan Allah sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia. Jadi begini ya, Mbak Nafil, contoh seperti maha sabar. Maha sabar ini bisa kita praktekkan dengan apa? Oh ya, bisa kita praktekkan ketika kita terkena musibah, maka apa yang harus kita lakukan adalah sabar. Apabila ada teman kita yang punya salah dengan kita, apa yang perlu kita lakukan? Kita memaafkan. Bisa dipahami ya, Mbak Nafil? Bisa, baik. Pak. Kalau sudah paham, silahkan diskusikan dengan teman-teman kalian. Ambil salah satu nama dan sifat Allah, ambil 2 poin saja, kemudian dicari artinya, dan silahkan buat narasi atau buat kalimat bagaimana cara menerapkan sifat itu. Oke? Satu kelompok 2 nama sifat Allah. Siap, Pak. Oke, siap ya? Siap. Bapak kasih waktu 12 menit saja. Silakan. Dicari nama sifat Allah. Kemudian tentukan nama sifat Allah. Cari artinya, kemudian bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini siapa yang buatnya? Saya, Pak. Oh, Putri ya. Kreatif ya. Jadi keren itu. Keren kalau kreatif ya. Jadi nanti ini yang ditampilkan ya? Bukan. Oh, yang ini. Oh, jadi ini rangkumannya ya? Oke. Itu siapa yang buat? Semua. Maksudnya ini keren ya? Kreatif ya? Oke, nanti itu juga yang dibawa ke depan. Ya, Pak. Oke, udah tentukan siapa yang presentasi? Udah, siapa? Oh, berdua ini. Oke, siap-siap baca. Ya, nanti presentasinya bagus. Saya rasa sudah cukup ya. Sebelum kita ke presentasi, kita is breaking dulu biar adik-adik siswa tidak bosan. Mudah sekali breakingnya. Kalau Bapak bilang tepuk 1, maka 2 kali. Kalau tepuk 2 kali berapa? 3 kali. Kalau bilang 3 kali? Diam. Bisa ya? Bisa, Pak. Bapak ingin melihat bagaimana konsentrasi adik-adik siswa. Silakan berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Sepakat ya? Kalau nanti ada yang tidak konsentrasi, Bapak minta minggu depan
nyetor nama-nama sifat Allah ya. Iya, Oke, Pak. sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2, 1, 3. Bapak ulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, 1, 2, 1, 3. Bagus. Ternyata sudah mulai konsentrasi. Silakan duduk kembali. Sekarang kita mulai presentasi. Siapa yang mau duluan? Sebelum Bapak tunjuk. Ayo. Oke. Langsung kelompok 1 ya. Silakan. Kelompok 1 mau presentasi duluan. Siapa nih? Oh, Mbak Ibrahim sama Rotul Jannah. Oh ya, silakan ke depan. Yang kreatif, yang bagus ya. Yang kreatif, yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, good morning everyone. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni kelompok 1. Oke, kali ini saya akan bahas Al-Qawi atau yang Maha Kuat. Allah adalah Al-Qawi, Tuhan yang memiliki kekuatan tanpa batas. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuasaan dan keberkahan. Segala sesuatu di alam semesta ini berjalan sesuai dengan kehendaknya karena kekuatan Allah meliputi makhluk. Kekuatan Allah tidak hanya tampak dalam ciptaan yang besar dan dahsyat, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang teratur dengan sempurna. Meneladani sifat Al-Qawi berarti berusaha menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi kehidupan. Oke, sekarang Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Allah adalah Ar-Razzaq, Sang Pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Setiap makhluk, besar ataupun kecil, manusia ataupun hewan, semuanya mendapatkan rezekinya dari Allah sesuai takarannya. Tidak ada satupun rezeki yang luput dari perhatian Allah, dan setiap makhluk telah dijamin bagian rezekinya sejak diciptakan. Meneladani sifat Ar-Razzaq berarti bersungguh-sungguh dalam bekerja dan berusaha secara halal. Selanjutnya dari kelompok berapa? Ya, Pak. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Yas. Apa kabar hari ini? Baik, Pak Yas. Hari ini kami akan mempresentasikan Al-Latif. Al-Latif Maha Lembut. Al-Latif menunjukkan kasih sayang dan kelembutannya dalam setiap takdir dan ketepatan yang diberikan kepadanya. Meskipun kadang manusia tidak memahami rencana Allah, di balik setiap peristiwa selalu ada kelembutan dan kebaikan yang tersembunyi. Meneladani sifat Al-Latif mengajarkan kita untuk bersikap lembut dalam tutur kata dan perbuatan. Lembut bukan berarti lemah, tetapi menunjukkan kekuatan hati yang penuh kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap lembut dapat diwujudkan dengan menghormati orang lain, menenangkan orang yang sedang marah, dan menghindari kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Dan sekarang Asyakur Maha Mensyukuri. Allah adalah Asyakur yang senantiasa memberikan balasan besar bagi amal kebaikan yang kecil dari hambanya. Meskipun manusia hanya mampu melakukan sedikit amal soleh, Allah tetap membalasnya dengan berlipat ganda. Sifat ini menunjukkan betapa Allah menghargai setiap usaha hambanya yang ikhlas dalam beribadah dan berbuat baik. Meneladani sifat Asyakur berarti selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, baik besar maupun kecil. Selanjutnya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak Yas. Semangat gak? Semangat dong. Hari ini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami.
Oke, siap. Al-Mujib, Maha mengabulkan doa. Allah Al-Mujib adalah zat yang senantiasa mendengarkan dan mengabulkan doa setiap hambanya. Tidak ada doa yang sia-sia, meskipun terkadang jawaban Allah datang dengan cara dan waktu yang berbeda dari hal-hal manusia. Sifat Al-Mujib menunjukkan kedekatan Allah dengan hambanya yang berdoa dengan penuh keikhlasan. Meneladani sifat Al-Mujib dapat dilakukan dengan menjadi pribadi yang tanggap dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Al-Qayyim, Maha Pencipta. Allah adalah Al-Qayyim, yang mencipta seluruh alam semesta serta isinya. Setiap ciptaan Allah memiliki fungsi dan tujuan yang biasa, yang juga kebesaran dan keindahannya. Dari langit yang luas hingga bukit kecil yang tak tumbuh, semuanya merupakan bukti kuasa Allah sebagai pencipta yang sempurna. Meneladani sifat Al-Qayyim berarti berusaha menjadi pribadi yang kreatif dan produktif. Luar biasa. Tepuk tangan. Nah, sekarang Bapak coba memberi kesempatan kepada adik-adik siswa untuk bertanya. Ayo, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak, Oke, Mbak Muyes, untuk siapa itu pertanyaannya? kelompok 1. Kelompok 1. Oke, siap-siap kelompok 1 nih. Oke, Pak. Ayo. Mengapa manusia perlu memiliki kekuatan batin? Apakah tidak cukup dengan kekuatan fisik untuk menjalani kehidupan? Bagus pertanyaan dari Mbak Muyes. Kenapa manusia itu masih harus memiliki kekuatan batin? Apakah kekuatan fisik sudah tidak cukup? Oke, silakan dijawab oleh kelompok 1. Karena kekuatan fisik tanpa kekuatan hati bisa membuat seseorang mudah putus asa dan kehilangan arah. Bagus. Jadi kalau manusia ini hanya memiliki kekuatan fisik tapi tidak memiliki kekuatan batin, mereka ini akan mudah putus asa dan kehilangan arah. Betul ya? Selanjutnya Bapak akan mencoba untuk merefleksi diri para adik-adik siswa. Ini silakan diisi ya. Di sini berisi pernyataan sebanyak 10 pernyataan sekaligus. Silakan buat kesimpulan di sini. Oke. Langsung ke arah Pak ini. Oke. Silakan. Silakan diisi, Bapak kasih waktu 3 menit. Dijawab dengan jujur ya. Dijawab dengan jujur. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tidak kebagian? Oh. Ini. Itu. Ya, silakan. Cukup ya. Siapa yang belum? Oke, yang di depan nggak dapat ya ternyata. 10 pernyataan harus dijawab dengan jujur. Jangan sampai bohong. Oke, silakan kumpulkan oleh ketua kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kumpulkan semuanya. Langsung. Oke. Sudah? Baik, di sini Bapak akan bercerita bagaimana Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya. Pada hari kiamat kelak, seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, di mana matahari sangat dekat dengan kita. Kita akan tenggelam dengan peluhnya. Kita sudah tidak berpikir lagi tentang orang lain. Yang kita pikirkan hanyalah diri kita sendiri. Bahkan dalam keadaan genting itu pun, semua nabi, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihi salam, merasa tidak mampu untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kenapa? Karena takut akan kebesaran Allah dan mereka ingat akan dosa-dosa umatnya. Namun ketika umat manusia yang lain tidak mendapatkan syafaat dari nabinya, justru kita sebagai umatnya Nabi Muhammad berlari dan meminta tolong kepada Nabi Muhammad. Beliau tidak menolak. Beliau berkata dengan penuh kasih, Analaha. Aku yang akan melakukannya. Aku yang akan memintakan syafaat
itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun bersujud dengan begitu lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak memohon keselamatan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk umatnya. Peristiwa di padang mahsyar ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan cerminan dari sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Beliau tidak hanya mengajarkan kita tentang cinta dan kasih sayang. Dalam peristiwa itu pula Rasulullah meneladani sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun, karena beliau memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa umatnya, dosa-dosa kita sebagai umatnya. Beliau juga mencerminkan as-sabur, maha sabar, karena tetap sujud dan berdoa kepada Allah dengan begitu lama. Beliau dengan tenang di tengah-tengah dahsyatnya hari kiamat. Pengorbanan Rasulullah adalah bukti nyata bahwa beliau benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oke. Sebelum Bapak akhiri pertemuan pada hari ini dan sebelum Bapak memberikan kesimpulan sendiri, barangkali di antara adik-adik siswa ada yang ingin memberi kesimpulan sebagaimana yang sudah Bapak minta tadi. Oke, silakan angkat tangannya siapa saja yang mau memberi kesimpulan pada materi hari ini. Oke, ayo siapa? Siapa? Oke, Mbak Nafil. Oke. Meneladani nama dan sifat Allah, membantu manusia membentuk kepribadian yang berakhlak mulia. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai dari Asmaul Husna, Pelan saja. seorang belajar menjadi penyayang, adil, sabar, dan pemaaf. Akhlak inilah yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh kebaikan. Sudah? Sudah. Baik, untuk kesimpulan hari ini bahwa meneladani nama dan sifat Allah adalah langkah penting untuk menjadikan lebih bermakna dan bernilai di sisinya dalam kehidupan kita. Setiap sifat Allah dalam Asmaul Husna mengandung pesan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meneladani sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, kita belajar untuk menyayangi sesama. Dengan meneladani Al-Adl, Maha Adil, kita bersikap adil, jujur, dan tidak pilih kasih. Dengan teman, kita tidak pilih kasih. Jangan mentang-mentang yang kaya tidak mau berteman dengan yang miskin. Mari kita tutup dengan doa dan silakan kepada Ananda Anas yang datang awal tadi pimpin doanya. Sebelum kita menutup pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum Bapak akhiri, apabila materi ini ada yang salah, itu murni dari Bapak sendiri, tetapi hal-hal yang benar itu murni hak dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.